warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifta Sabrina Wijayanti, mahasiswa Pendidikan Geografi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi yaitu tentang atmosfer. Apakah kalian sudah mengetahui atau pernah mendengar apa itu atmosfer? Ya, atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani yaitu atmos dan sfera. Atmos itu berarti uap, sedangkan sfera berarti bola atau lingkaran. Jadi, yang dimaksud dengan lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang fungsi lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer itu memiliki banyak sekali fungsi. Fungsi yang pertama, melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh sinar matahari. Yang kedua, yaitu melindungi bumi dari berbagai benda luar angkasa seperti meteor dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu tetap menjaga suhu bumi. Apabila tidak ada lapisan atmosfer, suhu bumi pada siang hari bisa mencapai 93 derajat Celcius. Dan pada malam hari bisa mencapai minus 154 derajat Celcius. Yang keempat, yaitu mengatur penerimaan panas dari matahari dengan cara menyerap dan memantulkan panas dari sinar matahari. Komposisi gas penyusun atmosfer. Atmosfer itu terdiri dari berbagai macam gas-gas penyusunnya. Yang paling mendominasi dari gas lapisan atmosfer itu, bentuk lapisan atmosfer adalah nitrogen. Yang kedua adalah oksigen, yang ketiga adalah argon, yang keempat adalah karbon dioksida. Selanjutnya, mari kita simak video lapisan atmosfer berikut ini.
menyimak video tentang lapisan atmosfer tadi, saya akan menjelaskan lebih rinci tentang lapisan-lapisan atmosfer. Nah, lapisan atmosfer yang pertama itu adalah troposfer. Troposfer adalah lapisan yang paling bawah, yang paling dekat dengan permukaan bumi. Lapisan ini menjadi tempat berlangsungnya makhluk hidup. Ketinggian dari lapisan ini adalah 0 sampai 12 km. Nah, kalau batas antara lapisan troposfer dengan stratosfer itu disebut tropopause. Pada lapisan troposfer ini menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa cuaca dan iklim. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain awan, angin, hujan, pelangi, dan kelembapan udara. Pokoknya, semua yang menyebabkan perubahan cuaca yang kita rasakan pada hari ini itu berlangsung pada lapisan troposfer ini. Lapisan yang kedua adalah lapisan stratosfer. Nah, ketinggian dari lapisan stratosfer ini yaitu antara 12 sampai 80 km. Pada lapisan ini sudah tidak terjadi perubahan fenomena cuaca dan iklim. Untuk menghindari gangguan cuaca dan iklim, sehingga pesawat biasanya terbang pada lapisan stratosfer ini. Lapisan stratosfer ini terdapat proses inversi suhu, yaitu suhu udara bertambah tinggi seiring dengan kenaikan ketinggian. Pada lapisan stratosfer ini terdapat lapisan ozon atau yang lapisan O3. Lapisan ozon ini berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Batas antara lapisan stratosfer dengan lapisan mesosfer disebut stratopause. Lapisan yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Pada lapisan ini ketinggiannya yaitu 50 sampai 80 km. Pada lapisan mesosfer ini terjadi penurunan suhu, sehingga pada lapisan ini suhunya terasa sangat dingin. Meteor dapat terbakar dan terurai pada lapisan ini, karena terdapat lapisan pelindung pada bumi dari jatuhnya meteor-meteor. Pada lapisan mesosfer ini, batas antara mesosfer dengan termosfer disebut mesopause. Lapisan yang keempat adalah lapisan termosfer. Ketinggian pada lapisan ini yaitu 80 sampai 800 km. Pada lapisan ini molekul mengalami ionisasi. Pada lapisan termosfer ini terjadi pemantulan gelombang radio. Pada lapisan termosfer ini, batas antara lapisan termosfer dengan lapisan eksosfer disebut dengan lapisan termopause. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cuaca dan iklim. Apakah kalian mengetahui apa perbedaan dari cuaca dan iklim? Oke, saya jelaskan. Cuaca itu keadaan udara pada saat tertentu, pada wilayah tertentu, dan dalam waktu yang pendek. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata pada waktu yang lama dan pada wilayah yang luas. Selanjutnya, kita membahas tentang unsur-unsur dari cuaca dan iklim. Unsur cuaca dan iklim yang pertama adalah suhu udara.
Yang kedua adalah tekanan udara. Yang ketiga, angin. Yang keempat, kelembapan udara. Yang kelima, curah hujan. Yang keenam adalah awan. Unsur-unsur cuaca dan iklim yang pertama tadi adalah suhu udara. Suhu udara itu adalah keadaan panas dinginnya udara. Alat untuk mengukur udara adalah termometer. Biasanya pengukuran ini dinyatakan dalam Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Unsur cuaca dan iklim yang kedua adalah tekanan udara. Tekanan udara merupakan berat massa udara pada suatu wilayah. Tekanan udara ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebaran tekanan udara vertikal dan sebaran tekanan udara horizontal. Alat untuk mengukur tekanan udara ini disebut dengan barometer. Unsur cuaca dan iklim yang ketiga tadi adalah angin. Arah angin itu bergerak dari tekanan maksimum ke tekanan minimum. Macam-macam angin itu ada banyak. Yang pertama, angin tetap. Angin tetap itu terdiri dari angin pasat, angin barat, dan angin timur. Sedangkan angin yang tidak tetap itu contohnya angin darat dan angin laut. Unsur cuaca dan iklim yang kelima adalah awan. Udara naik akan menjadi dingin sehingga kelembapannya bertambah. Pada ketinggian tertentu, udara tersebut akan jenuh dengan air sehingga terbentuklah awan. Sekian penjelasan tentang atmosfer yang saya paparkan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.